Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat selalu. Oke, perkenalkan, nama saya Mela Hatun Nafsia dari Prodi Pendidikan Kimia semester 6. Kita akan membahas tentang titrasi asam basa. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Agenda kita kali ini itu ada 4, yaitu apersepsi, KD dan tujuan pembelajaran, titrasi asam basa, dan contoh soal. Berapa kadar cuka yang tertera pada botol cuka? Ada yang tahu? Ya, kita bisa dilihat dalam botol cuka tersebut, di mana kadarnya adalah 25%. Kompetensi dasar 3.11 menentukan konsentrasi asam atau basa berdasarkan data hasil titrasi asam basa. 4.11 merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan titrasi asam basa. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menentukan konsentrasi asam atau basa berdasarkan data hasil titrasi asam basa melalui percobaan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan perilaku dan sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu dan komunikatif. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan percobaan mengenai titrasi asam basa dengan benar. Apakah itu titrasi? Titrasi asam basa merupakan suatu prosedur yang dilakukan saat kita ingin menentukan kemolaran atau kadar suatu asam atau basa berdasarkan reaksi netralisasi. Komposisi larutan penyangga titrasi, yaitu melibatkan reaksi asam basa, yaitu ada 2, asidimetri dan alkalimetri. Asidimetri yaitu penentuan konsentrasi larutan basa dengan menggunakan larutan baku asam, sedangkan alkalimetri adalah penentuan konsentrasi larutan asam dengan menggunakan larutan baku basa. Larutan baku adalah larutan yang konsentrasinya sudah diketahui. Bagaimana anak-anak sampai sini bisa dipahami? Ya, sekarang kita lanjut. Bagaimana cara melakukan titrasi? Titrasi itu ada larutan baku atau penitrasi yang dalam buret. Dalam labu ada larutan yang ingin diketahui konsentrasinya. Titrasi dihentikan jika sudah mencapai titik akhir titrasi atau titik asam indikator asam basa mengalami perubahan warna. Perhitungan titrasi, yaitu rumusnya adalah A dikali V1 kali M1 sama dengan B dikali V2 dikali M2. Keterangannya, di mana A adalah valensi larutan penitrasi, B valensi larutan yang dititrasi, V1 adalah volume larutan penitrasi dalam mili, V2 adalah volume larutan yang dititrasi, M1 konsentrasi larutan penitrasi, M2 konsentrasi larutan yang dititrasi dalam molar. Sekarang kita masuk ke contoh. Contoh soal yang pertama adalah seorang siswa melakukan percobaan titrasi asam basa untuk menentukan konsentrasi larutan CH3COOH. Larutan baku yang digunakan adalah 0,1 molar larutan CH3COOH yang dituangkan ke dalam labu titrasi sebanyak 25 mili. Adapun indikator asam basanya adalah fenolftalin. Warna larutan CH3COOH berubah warna dari bening menjadi merah muda tepat ketika volume NaOH yang dikucurkan adalah 20 mili. Tentukan konsentrasi larutan CH3COOH tersebut. Penyelesaiannya adalah diketahui volume dari CH3COOH adalah 25 mili, volume NaOH adalah 20 mili, konsentrasi NaOH adalah 0,1 molar. Yang ditanya adalah konsentrasi CH3COOH. Sekarang kita jawab. Sebelumnya kita buat dulu reaksi setaranya, yaitu CH3COOH ditambah NaOH menghasilkan CH3COONA plus H2O. Kita masukkan ke rumus, yaitu V dari NaOH dikali konsentrasi NaOH sama dengan V CH3COOH dikali konsentrasi CH3COOH, yaitu 20 mili dikali 0,1 molar sama dengan 20 mili dikali dengan konsentrasi CH3COOH, di mana
konsentrasi yang dihasilkan adalah 0,08 molar. Sekarang masuk ke contoh soal 2. Diketahui sampel BaOH2 sebanyak 25 mili tetap dititrasi oleh 100 mili HCl 0,1 molar. Tentukan konsentrasi sampel tersebut. Kita buat penyelesaiannya. Diketahui volume dari BaOH2 kali adalah 25 mili, volume dari HCl adalah 100 mili, dan konsentrasi dari HCl adalah 0,1 molar. Valensi dari HCl adalah 1, sedangkan valensi dari BaOH2 adalah 2. Yang ditanyakan adalah konsentrasi dari BaOH2 kali. Kita masuk rumus, yaitu A dikali V1 kali M1 sama dengan B kali V2 kali M2. Oke, di sini adalah 1 dikali 100 mili dikali 0,1 molar sama dengan 2 dikali 25 mili dikali M2. Yang ditanyakan adalah konsentrasi dari BaOH2 kali, yaitu 100 mili dikali 0,1 dibagi 2 dikali 25, dan hasilnya adalah 0,1 molar. Kurva titrasi. Di sini ada asam kuat dan basa kuat. Kurva titrasi yang dihasilkan ketika asam kuat atau titrat dititrasi dengan basa kuat atau titran akan menghasilkan daerah perubahan pH drastis, yaitu 4-10. pH titik ekuivalen adalah 7. Indikatornya bisa menggunakan metil merah, bromtimol biru, dan fenoftalin. Sedangkan pada asam lemah dan basa kuat adalah kurva titrasi yang dihasilkan ketika asam lemah atau titrat dititrasi dengan basa kuat atau titran akan menghasilkan daerah perubahan pH drastis, yaitu 7-10. pH titik ekuivalennya itu di antara 8-9, dan indikator yang digunakan adalah fenoftalin. Yang ketiga adalah basa lemah dan asam kuat. Kurva titrasi yang dihasilkan ketika basa lemah dititrasi dengan asam kuat. Daerah perubahan pH-nya drastis, yaitu 4-7. pH titik ekuivalennya yaitu 5-6. Indikator yang digunakan adalah metil merah. Asam lemah dan basa lemah. Kurva titrasi yang dihasilkan ketika asam lemah dititrasi dengan basa lemah yaitu berada pada daerah perubahan pH drastis. Tidak ada indikator yang cukup teliti untuk mengamati perubahan. Reaksinya berlangsung secara lambat. Indikator asam basa. Metil jingga, yaitu perubahan warna dari merah ke kuning, trayek pH-nya 3,1 sampai 4,4. Metil merah, perubahan warnanya merah ke kuning, yaitu dari 4,2 sampai 6,2. Bromtimol biru, dari kuning ke biru, trayek pH-nya 6 sampai 7,6. Yang keempat adalah fenoftalin, yaitu tabel warna menjadi merah ungu, trayek pH-nya dari 8 sampai ke 9,6. Ya, bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa menghubungi via grup WhatsApp. Oke, baik, terima kasih. Mungkin pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.